Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Irma SKM MKes, perkenalkan nama saya Asma Suri dengan NIM 21030550209. Di sini saya melakukan presentasi dengan judul jurnal aktivitas fisik dengan penyakit jantung koroner di Indonesia. Materi pertama yaitu pengantar. Judul jurnal yaitu aktivitas fisik dengan penyakit jantung koroner. Penulis yaitu Dian Yunanto Setiaji, Yayi Suryo Prabandari, Made Alit Gunawan. Judul jurnal yaitu Gizi Klinik Indonesia volume 14 tahun 2018. Latar belakang. Penyakit jantung koroner atau PJK adalah istilah untuk penyakit yang muncul ketika dinding arteri koroneria menyempit oleh pembentukan material lemak secara gradual. Penyakit ini tidak memiliki gejala pada awal pembentukan dan merupakan gangguan kronis yang berkembang diam-diam di sepanjang hidup. 1-3. Penyakit jantung koroner bertanggung jawab atas sejumlah besar kematian dini, penurunan kualitas hidup, dan tinggi biaya sistem kesehatan. Dan penyakit jantung koroner atau PJK bertanggung jawab atas sejumlah besar kematian dini, penurunan kualitas hidup, dan tingginya biaya sistem kesehatan. Dan aktivitas fisik menjadi acuan sebagai upaya pencegahan primer dan sekunder bersifat non-farmakologikal dan dalam penting. Tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara aktivitas fisik dengan penyakit jantung koroner di Indonesia dengan menggunakan data Riskesdes tahun 2013. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan program perencanaan dan penanggulangan masalah PJK di Indonesia. Metode penelitian ini adalah untuk riwayat koroner, aktivitas fisik, usia jenis kelamin, status ekonomi, dan konsumsi pangan berlemak diperoleh dari riset kesehatan dasar Riskesdes tahun 2013. Teknik pengambilan sampel pada data Riskesdes 2013 adalah multistage atau penelitian ini melibatkan 374 sampai 506 wanita dan 347 sampai 823 pria berusia di atas 15 tahun yang menjawab pertanyaan terkait PJK. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskripsi. Hasil penelitian. Pada tabel pertama menunjukkan bahwa dari total subjek penelitian sebanyak 0,56% didiagnosa menderita PJK atau penyakit jantung koroner. Tabel 1 menjelaskan tentang menunjukkan bahwa dari total subjek penelitian sebanyak 0,56 diagnosa penderita PJK berdasarkan tabel 1. Juga diketahui bahwa mayoritas penderita PJK adalah kelompok usia lansia, berjenis kelamin wanita, berstatus ekonomi rendah, dan memiliki kebiasaan jarang mengonsumsi pangan berlemak. Hasil analisis trivariat menunjukkan bahwa subjek yang berusia di atas 65 tahun memiliki prevalensi PJK hampir 33 kali lebih dari perbandingan dengan remaja rentan usia 15 sampai 25 tahun. Prevalensi PJK pada wanita 1,2 kali dengan tinggi dibanding dengan pria.
Tabel 2 menjelaskan bahwa berdasarkan data pada tabel diketahui bahwa hanya 36 sampai 91 subjek yang termasuk dalam kategori aktif melakukan aktivitas fisik berasal minimal 80 menit per minggu. Mayoritas ini penderita PJK juga tergolong kurang aktif secara fisik. Tabel 3 menjelaskan bahwa analisis multivariabel yang dilakukan dengan uji regresi logistik menghasilkan beberapa model represi dalam menganalisis hubungan antara kejadian PJK dan faktor-faktor mempengaruhi tentang penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran, di mana penyakit jantung koroner adalah istilah untuk penyakit yang muncul ketika dinding arteri koronia menyempit dan membentuk materi lemak secara gradual. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penyempitan dinding arteri koronaria karena pembentukan lemak untuk beraktivitas dan penurunan aliran darah di dalam pembuluh darah atau aktivitas fisik berhubungan signifikan dengan kejadian penyakit jantung koroner pada orang di atas usia 15 tahun di Indonesia. Saran perlu diperhatikan bahwa penelitian lebih lanjut dengan desain untuk mengetahui lebih jelas mengenai mekanisme kausalitas antara aktivitas fisik dengan kejadian penyakit jantung koroner di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.